Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Boyolali. Kami dari kelas B akan melaksanakan praktek coaching tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Di sini saya berperan sebagai pengamat, sebagai coach Ibu Rizkiana Prisdayanti, dan sebagai coach Ibu Widarti. Baik, untuk selanjutnya saya persilahkan rekan-rekan untuk mempersiapkan diri. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya Bu Ana hari ini? Alhamdulillah, baik, Bu. Alhamdulillah. Begini Bu Ana, apakah betul Ibu akan melaksanakan praktek coaching, Bu? Bu, betul sekali. Dengan siapa Ibu akan melaksanakan praktek coaching? Dengan Bu Widarti, Bu. Oh ya, alhamdulillah ya Bu. Sebelum Ibu melaksanakan praktek coaching ini nanti, bolehkah saya bertanya-tanya sebentar Bu Ana? Monggo-monggo boleh, Bu. Begini Bu Ana, bagaimana Bu untuk rubrik penilaian yang akan Ibu lakukan pada percakapan coaching kali ini? Begini Bu, untuk rubrik penilaian ini saya sudah menyiapkan lembar observasi, yaitu mengenai alur tirta. Jadi nanti saya akan menggunakan alur tirta, di mana itu meliputi tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oh, Bu. Kemudian, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Ana kembangkan di sini? Kompetensi yang akan saya kembangkan itu ada 3 ya, Bu. Yaitu ada kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif, dan yang terakhir itu mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Selanjutnya, dari percakapan coaching nanti, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan? Saya akan mengembangkan kompetensi yang ketiga, Bu, yaitu memberikan pertanyaan berbobot. Jadi nanti Bu Ana akan mengembangkan kompetensi yaitu memberikan pertanyaan berbobot ya Bu. Kemudian indikator dari ketercapaian tujuan pengembangan yang diinginkan apa Bu? Kan tadi Ibu ingin mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan berbobot. Bu, karena saya itu ingin mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot, maka saya nanti akan berusaha memberikan pertanyaan terbuka, kemudian menggunakan kata kunci, kemudian juga nanti pernyataan yang saya gunakan itu jauh dari kata melabeli, seperti itu Bu Fian. Baik, kalau begitu monggo saya persilahkan untuk praktek coachingnya, monggo dipersiapkan. Dan saya mohon izin untuk mengamatinya ya Bu. Bu Fian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rizky. Bagaimana kabar hari ini, Bu? Akhirnya bisa bertemu juga dengan Bu Rizky. Dari kemarin mau ketemu Bu Rizky nggak bisa ketemu karena mungkin kesibukan kita masing-masing ya Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wit. Alhamdulillah ini kabar saya baik-baik saja. Bu, ada apa? Bu, kok tumben Bu Wit nyari saya untuk ngajak pertemuan? Ini loh Bu, saya ingin curhat ya, sekedar mengeluarkan unek-unek sih Bu. Oh gitu, Bu Wit ingin curhat. Baik Bu, mudah-mudahan nanti saya bisa membantu Bu Wit, Bu. Baik Bu Wit. Terus kita ngobrol di mana nih enaknya Bu? Di sini saja nggih Bu? Monggo Bu Wit.
Nggih, di sini saja Bu. Di sini kan silir gitu loh Bu, di bawah pohon, supaya nanti saya juga terinspirasi mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi Bu. Nggih, oke baik Bu Wit. Jadi Bu Wit itu ingin mendapatkan solusi dari masalah Bu Wit nggih. Memangnya Bu Wit ada masalah apa Bu Wit? Monggo Bu Wit bisa diceritakan dengan saya. Begini loh Bu, saya ini kok akhir-akhir ini merasa sibuk sekali ya Bu ya. Sehingga kadang membuat saya hampir stres gitu loh Bu. Dari pagi sampai malam kok nggak ada habisnya gitu loh Bu pekerjaan saya itu. Oh, jadi Bu Wit sibuk nggih. Bisa dijelaskan lagi sibuknya yang seperti apa Bu Wit? Gini loh Bu, Bu Rizky kan tahu kalau saya itu sedang mengikuti diklat CGP. Jadi saya ini merasa kesibukan saya ini jadi semakin bertambah gitu loh Bu. Kalau pagi saya harus ngajar, terus belum lagi melanjutkan tugas-tugas di LMS yang belum selesai. Kalau di rumah, kan saya juga seorang istri dan seorang ibu dari anak-anak saya yang masih kecil Bu. Saya juga harus memperhatikan mereka kan Bu. Jadi semua itu yang membuat saya hampir stres gitu loh Bu. Oh, jadi oke baik Bu Wit. Tadi kan Bu Wit kan bilang kalau panjenengan itu hampir merasa stres. Betul begitu Bu Wit? Iya betul Bu. Lah, taunya Ibu itu hampir stres itu bagaimana Bu Wit? Bisa dijelaskan lagi mungkin lebih lanjut? Oh iya Bu, kadang itu loh Bu, kalau saya lagi ngajar, saya kepikiran LMS saya, tugas-tugas di LMS saya itu yang belum selesai. Akhirnya saya jadi kurang fokus dalam mengajar di kelas itu Bu. Terus lagi kalau pas di rumah, anak-anak gangguin saya, ya sebenarnya bukan gangguin sih ya Bu ya, karena mereka kan menuntut haknya untuk diperhatikan. Tapi kadang-kadang saya malah jadi marah-marah ke anak-anak saya itu loh Bu. Nah, itu Bu, kan saya jadi stres sendiri akhirnya, bingung begitu loh Bu. Saya itu harus bagaimana menghadapi situasi semacam ini gitu loh Bu. Oh, oke baik Bu Wit. Tadi Bu Wit kan mengatakan bahwa Bu Wit itu harus mengajar di sekolah, sementara Bu Wit juga sedang mengikuti diklat CGP. Tentunya tadi Bu Wit mengatakan banyak tugas. Kemudian di sisi lain Bu Wit juga harus menjadi istri dan ibu yang juga harus memperhatikan suami dan anak-anaknya. Nah, kira-kira Bu Wit, dari ketiga peran di atas, menurut Bu Wit mana itu yang lebih penting Bu Wit? Kalau ditanya lebih penting yang mana, ya ketiga itu penting semua dong Bu. Kan saya ini seorang guru, sudah tugas saya, kewajiban saya untuk mengajar murid-murid di sekolah. Kalau di rumah saya juga seorang ibu yang mempunyai kewajiban mengurus anak dan suami. Sementara itu saya kan juga seorang pribadi yang sedang mengikuti diklat CGP. Itu kan demi masa depan dan dari saya dan keluarga saya juga Bu. Jadi ya ketiganya itu penting. Tidak bisa saya mengabaikan salah satunya Bu. Oh, nggih. Jadi ketiganya penting ya Bu. Baik, kalau begitu Bu Wit harus tahu nggih, kapan itu harus jadi guru, kapan harus belajar, kapan harus menjadi istri dan menjadi ibu. Kira-kira bagaimana itu Bu Wit menyikapinya? Kalau yang itu jelas ya Bu ya, saya ngajar kalau pagi. Terus biasanya kalau habis ngajar itu sambil nunggu waktu pulang, kan pulangnya juga jam 2, pinjernya jam 2. Jadi saya isi dengan mengerjakan tugas di LMS Bu. Nah, kalau sudah di rumah, saya bersama dengan anak-anak terlebih dahulu Bu. Oh, oke Bu Wit, baik. Lah, lalu ada kendala atau tidak Bu Wit saat Bu Wit menjalankan ketiga peran tersebut? Wah, kalau itu ditanya kendala pasti ada Bu. Kadang itu ya Bu, kalau saya nggak bisa ngatur waktu, itu loh Bu, harusnya ngajar, malah saya mengerjakan LMS, atau pas waktunya harus mengerjakan LMS, malah diberi tugas tambahan dari Pak Kepala. Nah, pas di rumah juga gitu Bu,
Harusnya saya sama anak-anak, malah saya sibuk buka laptop mengerjakan tugas-tugas. Nah itu loh Bu, yang kadang buat saya stres itu loh Bu. Oh, oke baik Bu Wit lah. Jadi Bu Wit itu memiliki kendala, kadang Ibu itu masih belum bisa mengatur waktu ya Bu. Antara harus jadi guru, harus belajar mengerjakan LMS, kemudian harus menjadi istri dan ibu. Seperti itu nggih Bu Wit nggih. Nggih Bu, betul sekali. Nah, baik. Kalau begitu, kira-kira apa yang bisa panjenengan lakukan agar kendala-kendala yang Bu Wit sebutkan tadi itu tidak terjadi lagi ke depannya? Apa ya Bu ya? Sebenarnya sih simpel ya Bu ya. Karena tadi kan saya tidak bisa mengatur waktu, tidak bisa membagi waktu. Berarti biar tidak terjadi seperti itu, saya harus pandai-pandai mengatur waktu mungkin ya Bu ya. Mungkin saya harus lebih disiplin kali ya Bu ya. Nah, luar biasa Bu Wit. Bu Wit sudah menemukan solusi Bu Wit sendiri. Kalau Bu Wit itu harus disiplin dalam membagi waktu. Oh iya ya Bu ya, benar juga ya Bu ya. Nah, sekarang apa nih rencana Bu Wit ke depan agar bisa disiplin dalam membagi waktu dengan baik? Apa ya Bu ya? Oh, mungkin saya bisa membuat jadwal apa ya Bu ya? Jadwal kegiatan sehari-hari seperti anak SD itu loh Bu. Pukul 7 sampai pukul 12 saya ngajar. Pukul 12 sampai pukul 2 saya mengerjakan tugas di LMS. Kemudian kalau sudah sampai rumah sampai jam setengah 9 mungkin ya, waktu bareng anak-anak. Nah, kalau anak-anak sudah tidur semua, baru saya melanjutkan mengerjakan tugas di LMS yang belum selesai. Nanti saya tulis di kertas jadwal gitu, kegiatan saya sehari-hari dari bangun tidur sampai tidur lagi. Terus biar nggak lupa, nanti akan saya pasang di kamar, di meja kelas, di meja guru, biar saya ingat terus Bu. Wah, bagus itu Bu Wit. Luar biasa itu Bu Wit, rencana Bu Wit. Kalau Bu Wit sudah bisa membuat jadwal semacam itu. Lalu apalagi selain itu kira-kira Bu Wit? Selain jadwal, oh ini Bu, saya nanti akan pasang alarm di HP deh Bu. Kan bisa disetting di kalendernya. Pukul sekian saya harus ngajar, pukul sekian saya harus mengerjakan tugas, terus main sama anak-anak. Kalau saya lupa kan ada alarm yang bunyi Bu. Oh ya bagus sekali itu Bu Wit. Lalu kapan kira-kira Bu Wit akan membuat jadwal dan memasang alarm itu Bu Wit? Mungkin besok akan segera saya buat Bu. Nanti saya tempel di kamar saya, di meja kelas maupun di meja kantor Bu. Baik. Besok ya Bu Wit ya. Lah terus itu kira-kira akan dimulai kapan Bu Wit? Ya begitu saya selesai buat besok, berarti lusa akan mulai saya terapkan itu Bu. Oh, nggih. Kira-kira sampai kapan itu Bu Wit akan menggunakan jadwal tersebut? Saya akan menggunakan terus Bu, sampai saya nanti bisa disiplin dengan peran dan tugas saya, dan saya sudah terbiasa tanpa harus melihat jadwal itu Bu. Wah, terus taunya rencana ini itu akan berhasil dari mana kira-kira Bu Wit? Taunya kalau rencana ini berhasil ya kalau saya sudah tidak keteteran dalam mengerjakan tugas LMS Bu. Terus saya juga sudah bisa fokus mengajar, bisa mendampingi anak tanpa harus marah-marah. Berarti apa yang saya lakukan sudah berhasil dong Bu. Oh oke, baik Bu Wit lah. Lalu kira-kira siapa yang akan membantu Ibu untuk mengawasi Bu Wit dalam melaksanakan jadwal yang sudah Ibu buat sendiri tadi Bu Wit? Kalau untuk yang membantu saya, mungkin nanti saya akan minta tolong sama Bu Fian. Dia kan rekan sekolah saya, dan kebetulan beliau juga CGB juga Bu. Jadi nanti saya akan minta Bu Fian untuk mengingatkan saya untuk mengerjakan tugas LMS saat di sekolah Bu. Nah itu kan kalau di sekolah ya Bu. Kira-kira kalau di rumah siapa yang akan membantu Ibu memantau tugas-tugas Ibu ini?
Nanti kalau di rumah saya akan minta tolong suami saya sama ibu saya mungkin ya, untuk mengingatkan jadwal atau juga menghandle anak-anak Bu. Nanti kalau pas saya lagi mengerjakan tugas. Oh, oke, baik sekali Bu Wit. Jadi nanti Bu Wit akan diawasi oleh Bu Fian kalau di sekolah, kemudian akan dibantu oleh orang tua Bu Wit sama Bu Wit dari rumah Bu Wit. Kemudian bagaimana jika dapatkan Bu Wit? Saya untuk mengingatkan serta dengan memeterkan alarm sehingga saya tidak akan keteteran dalam mengatur waktu Luar tugas biasa harian Bu Wit. saya. Mudah-mudahan rencana yang Bu Wit lakukan itu berjalan dengan lancar ya Bu Wit ya. Amin. Ya, Bu Wit, untuk penutup ini Bu Wit, Amin. bagaimana perasaan Bu Wit setelah mencoba sharing-sharing dengan saya Bu Wit? Perasaan saya senang sekali bisa melakukan coaching dengan Bu Rizky. Karena tadi sempat menjadi beban saya bagaimana ini caranya supaya dapat menyelesaikan masalah saya ini Bu. Cari solusi yang tepat. Saya berpikir apakah ini benar nggak ya ide saya ini. Tapi setelah saya melakukan coaching dengan Bu Rizky, saya menjadi mantap terkait langkah yang akan saya lakukan ke depan Bu. Tujuan dan harapan saya, langkah yang akan saya lakukan sudah jelas dan sudah terungkap dengan jelas. Yang digerakkan Bu Wit bisa terlaksana dengan baik ya Bu dan lancar. Terima kasih ya Bu Wit. Insya Allah kapan-kapan kita sambung lagi obrolan kita. Amin, baik Bu. Sampai jumpa lagi nggih. Assalamualaikum. Sampai jumpa lagi nggih. Assalamualaikum. Alhamdulillah luar biasa sekali praktek coaching yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Rizkiana dan Ibu Widarti. Terima kasih saya ucapkan untuk pada Bu Ana dan Bu Wit atas praktek coachingnya. Nah, di sini saya akan mengobserver atau menyampaikan hasil pengamatan saya terkait praktek coaching yang sudah dilakukan oleh Bu Ana dan Bu Widarti. Namun sebelumnya di sini saya akan mengevaluasi terlebih dahulu pelaksanaan coaching tadi. Secara garis besar pelaksanaan coaching sudah sangat bagus sekali. Dalam praktek coaching, coach dan coach telah melakukan alur tirta dengan sangat baik. Coach telah menyampaikan tujuan coaching dengan baik, menyampaikan keterbukaan untuk bersama-sama mencari solusi masalah yang sedang dihadapi coach.
yang Kemudian dilakukan identifikasi yang dilakukan sudah mengarah pada potensi koce, koce, di mana coach sudah memberikan pertanyaan yang menggali potensi koce untuk memunculkan ide dan solusi dari masalahnya. Kemudian coach sudah menggunakan bahasa yang mudah dipahami, enak didengar, dan membuat nyaman coach untuk bercerita, sehingga menjadi komunikasi dua arah yang mengalir dan Selanjutnya terbuka. pada tahap rencana aksi, Selanjutnya coach pada tahap berhasil rencana aksi, memberikan coach umpan berhasil balik untuk coach memberikan umpan menyelesaikan balik dan untuk menemukan coach solusi menyelesaikan permasalahan dan sendiri menemukan dengan solusi baik. permasalahan Coach sendiri memberikan dengan baik. pertanyaan terbuka Coach dan memberikan reflektif pertanyaan yang terbuka dapat dan mengarahkan reflektif coach mengambil yang dapat keputusannya mengarahkan sendiri. coach mengambil Coach keputusannya juga sudah sendiri. membuat Coach juga sudah mengeksplorasi membuat jawaban coach sehingga mengeksplorasi menjadi jawaban yang jawaban lebih spesifik sehingga lagi. menjadi jawaban yang lebih Tanggung spesifik jawab lagi. coach atas tindak lanjut Tanggung solusi jawab yang coach didapat atas tindak sudah lanjut berisi solusi yang komitmen didapat dan sudah berisi dijalankan. komitmen Karena coach dan secara dijalankan. mandiri Karena sudah coach mampu secara membuat mandiri komitmen sudah berbasis mampu tirta. membuat komitmen Di berbasis sini tirta. coach dan coach Di saling sini memberi coach manfaat dan satu coach sama saling lain. memberi Dan itu manfaat merupakan satu sama poin yang lain. sangat bagus Dan sekali. itu merupakan poin yang sangat bagus Kemudian sekali. saya akan mengajukan Kemudian sedikit saya pertanyaan akan kepada Bu mengajukan Ana. sedikit pertanyaan Begini, kepada Bu, Bu Ana. apa indikator Begini, Bu, keberhasilan yang sudah apa Ibu indikator laksanakan keberhasilan dalam yang praktek sudah Ibu coaching yang laksanakan Ibu dalam lakukan praktek bersama coaching yang Ibu Ibu Widarti tadi? lakukan bersama Ibu Widarti tadi? Nggih, Bu Fian. Dalam pelaksanaan coaching tadi indikator ketercapaiannya adalah coach itu sudah menemukan solusi dari permasalahannya, dan kemudian coach ini akan melaksanakan rencana aksi dari apa yang sudah direncanakan tadi. Baik sekali Bu Ana. Baik Jadi sekali, dalam Bu pelaksanaan Ana. coaching tadi, Jadi dalam pelaksanaan Bu Wit coaching sudah tadi, menemukan solusi dari Bu Wit masalah sudah yang menemukan sudah solusi dihadapi, dari masalah yang sudah kemudian akan dihadapi, melaksanakan kemudian rencana akan aksi nyatanya gitu. melaksanakan Nggih, Bu. rencana aksi nyatanya gitu. Kemudian tadi kan di awal Kemudian tadi kan di awal ingin mengembangkan Bu Ana ingin mengembangkan kompetensi Pertanyaan mendengarkan berbobot, Bu. aktif. Dan sudah tercapai ya. Pertanyaan berbobot. Oh, Nah, pertanyaan untuk coaching berbobot. selanjutnya, Nah, kompetensi apa untuk coaching Nje, selanjutnya, yang akan Bu Ana kompetensi kembangkan apa lagi Nje kira-kira? yang akan Bu Ana Iya, Bu, kembangkan menurut saya lagi sih tadi kira-kira? untuk kompetensi pertanyaan berbobot itu insya Allah sudah tercapai nggih, Bu, tapi untuk selanjutnya itu saya ingin mengembangkan kompetensi yang lain, yaitu kompetensi kehadiran penuh atau present, dan juga kompetensi mendengarkan aktif, sehingga nantinya tujuan coaching itu dapat tercapai. Baik sekali Bu Ana. Artinya Baik sekali Bu Ana. pada saat Artinya kita sudah bisa hadir sepenuhnya, pada saat kita sudah bisa hadir menjadi sepenuhnya, pendengar yang aktif, kita bisa sehingga kita menjadi bisa pendengar yang menyampaikan aktif, sehingga pertanyaan-pertanyaan kita yang bisa berbobot, menyampaikan Nje, pertanyaan-pertanyaan dan yang tujuan berbobot, coaching Nje, dapat dan tercapai dengan tujuan baik. coaching dapat Baik, tercapai saya kira dengan pertanyaan baik. kali ini sudah cukup Baik, Bu saya Ana. kira pertanyaan kali Saya ini ucapkan sudah terima cukup Bu kasih, Ana. Saya kepada ucapkan Bu Ana terima dan kasih Bu Widarti kepada atas Bu Ana praktek dan coachingnya. Bu Widarti atas Sekian praktek pengamatan dari coachingnya. saya. Sekian pengamatan dari saya. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.